Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk pelajaran SKI, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin tentang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Lanjutan yang kemarin. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa sebelum dinasti Abbasiyah itu juga ada dinasti Umayyah. Namun dinasti Umayyah tidak berpihak kepada rakyat kecil, tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada orang lemah, hanya berpihak kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat, hanya untuk mencari keuntungan dan kekayaan pribadi dan golongannya saja. Akhirnya muncul pemberontakan dari kalangan bawah, sehingga muncul dinasti Abbasiyah. Demikian tentang latar belakang secara singkat terbentuknya dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya kita pelajari tentang silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sanalah muncul dinasti Abbasiyah. Kemudian yang berikutnya, pendiri dinasti Abbasiyah bernama Abu Abbas As-Soffa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Itu yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Namanya cukup panjang sekali. Abu Abbas As-Soffa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Anak-anak sekalian, berikutnya dinasti Abbasiyah berkuasa lebih lama daripada dinasti sebelumnya, yaitu kurang lebih 5 abad. 5 abad berarti kurang lebih 500 tahun dinasti Abbasiyah bertahan atau mempertahankan kekuasaannya. Kemudian berikutnya, dinasti Abbasiyah memiliki 37 khalifah selama masa kejayaannya. Khalifah itu artinya pemimpin atau raja. Jadi selama 5 abad itu, selama kurang lebih 500 tahun itu, ada 37 raja yang memimpin dinasti Abbasiyah di saat masa-masa kejayaannya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, karena Ibnu Abbas atau dinasti Abbasiyah ini berasal dari keturunan Nabi Muhammad, maka masyarakat lebih merespon karena ada nasab atau keturunan dari Nabi Muhammad, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengikuti, yang tunduk, yang patuh pada dinasti Abbasiyah. Yang dilihat itu nasab dari Nabi Muhammad. Mereka mungkin pengaruh kewibawaan yang begitu besar dari Nabi Muhammad, sehingga masyarakat pun ikut berpengaruh untuk tunduk, patuh, menghargai keberadaan dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, dari 37 khalifah yang ada selama 5 abad atau selama kurang lebih kurun waktu 500 tahun itu, semuanya masih satu nasab, namanya aja dinasti. Dinasti itu kan kekuasaan yang turun-temurun, jadi tidak boleh dipimpin oleh orang lain yang tidak ada nasab
atau tidak ada hubungan darah. Jadi semua khalifah atau semua raja, semua pemimpin dinasti Abbasiyah yang jumlahnya 37 orang itu semuanya adalah masih hubungan darah, masih famili atau masih keluarga. Makanya disebut dinasti Abbasiyah. Jadi dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Anak-anak sekalian, pada masa dinasti Abbasiyah ada keluh kesah, ada suka dan duka. Itu selalu ada, menyertai setiap langkah dan perjalanan kerajaan. Ada suka dan duka. Orang yang pro selalu mendukung, orang yang kontra selalu memberontak. Banyak provokator, banyak orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan huru-hara, menyebarkan kerusuhan dan pemberontakan di mana-mana untuk meruntuhkan atau menghancurkan dinasti Abbasiyah. Itu selalu ada. Namun kelompok yang pro terhadap dinasti Abbasiyah lebih banyak daripada yang kontra. Jadi yang tunduk, yang patuh, yang loyal, yang menghargai atau senang terhadap keberadaan dinasti Abbasiyah ternyata berjumlah lebih besar daripada yang tidak menyukai keberadaan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Anak-anak sekalian, namun walaupun begitu, walaupun banyak serangan dari pihak yang kontra atau yang tidak sependapat dengan dinasti Abbasiyah, keberadaan dinasti Abbasiyah masih eksis, selalu eksis sepanjang kurang lebih kurun waktu 5 abad atau 500 tahun tersebut. Demikian anak-anak sekilas tentang terbentuknya dinasti Abbasiyah sebagai lanjutan pemaparan materi kita yang kemarin. Sebagai penutup, semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi anak-anak semuanya. Salam sukses, sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa anak-anak, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jangan menyakiti hati atau perasaan orang tua. Anak-anak harus tampil menjadi anak yang soleh solihah, tunduk patuh kepada orang tua dan guru, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Insya Allah anak-anak sukses dunia akhirat. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Apabila ada permasalahan yang sulit dipahami, anak-anak bisa bertanya lewat aplikasi WA atau mungkin aplikasi yang lainnya. Untuk pertemuan ini tidak ada soal, tidak ada tugas. Anak-anak sekedar memperhatikan, menyimak, memahami, bila perlu diputar berulang-ulang agar anak-anak lebih paham. Jadi tidak ada soal, tidak ada tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.